Jumpa lagi di channel YouTube saya, Dahlia Oppo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan organ-organ pada sistem pencernaan. Cekidot. Pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita pertama membahas mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi, di mana pencernaan secara mekanik dibantu oleh gigi. Gigi terdiri dari gigi taring, gigi geraham, dan gigi seri. Gigi seri tugasnya memotong makanan. Gigi taring berfungsi mengoyak atau mencabik atau merobek makanan. Sedangkan gigi geraham bertugas untuk menghaluskan makanan. Selain gigi, di mulut juga terdapat yang dinamakan dengan lidah. Lidah berfungsi membantu menelan makanan, membantu berbicara, membantu mengatur letak makanan. Lidah memiliki struktur khusus atau disebut bintil-bintil atau istilah lainnya adalah papila lidah. Papila ini akan mengecap rasa manis, asam, asin, pahit, maupun gurih. Kemudian kelenjar ludah yang fungsinya untuk menghasilkan air ludah. Air ludah ini mengandung enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi sukrosa atau glukosa. Selanjutnya, makanan yang telah dikunyah oleh mulut akan dibawa atau didorong oleh lidah menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan tersebut akan mengalami gerakan secara peristaltik, artinya gerakan meremas-remas, mendorong, memperlebar dan mempersempit, sehingga makanan tadi yang berbentuk seperti bolus atau bola-bola kecil akan didorong secara perlahan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat 3 bagian, ada yang dinamakan dengan kardiak, fundus, dan piloris. Itu 3 bagian dalam lambung. Sebelum makanan masuk ke dalam lambung, otot sphincter akan terbuka sehingga makanan tadi bisa masuk ke dalam lambung. Yang melapis lambung ada 3 zat yang penting. Yang pertama adalah lendir. Lendir fungsinya melindungi lambung dari asam lambung. Yang kedua adalah getah lambung. Getah lambung itu ada asam klorida atau disebut dengan HCl yang berfungsi memberikan suasana asam di lambung agar bakteri yang masuk bersama makanan itu masuk. Kemudian enzim terdiri dari lipase yang berfungsi menghidrolisis asam lemak menjadi lemak dan gliserol. Kemudian pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Dan yang selanjutnya adalah renin yang berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein. Yang ketiga adalah hormon gastrin yang berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Lapisan otot yang menyusun dinding-dinding lambung terdiri dari otot-otot yang melingkar, menyerong. Kemudian otot-otot tersebut akan berkontraksi sehingga makanan akan teraduk merata bersama dengan getah lambung. Makanan yang teraduk merata tadi akan membentuk cairan seperti bubur yang dinamakan dengan kim. Selanjutnya, kim akan dibawa menuju ke dalam usus halus. Usus dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Kemudian yang kedua adalah jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga adalah usus penyerapan atau disebut juga dengan ileum. Usus 12 jari tadi memiliki beberapa enzim yang disalurkan dari pankreas. Dari pankreas akan menghasilkan beberapa enzim. Yang pertama amilase pankreas, yang kedua tripsin dan kemotripsin, yang ketiga karboksipeptidase, yang keempat nukleapse, dan yang kelima adalah lipase pankreas. Enzim-enzim ini akan membantu dalam proses pencernaan yang terjadi di usus 12 jari. Selanjutnya, setelah dilakukan pencernaan di usus 12 jari, kim tadi akan dibawa menuju ke usus kosong atau disebut juga dengan jejunum.
Dinding usus kosong mengeluarkan atau mensekresikan beberapa enzim, yaitu disakarase, peptidase, nuklease, dan fosfatase. Dari usus kosong akan dibawa menuju ke dalam usus penyerapan atau disebut ileum. Usus penyerapan merupakan bagian paling akhir dari usus kecil. Nah, di usus penyerapan ini terdapat pili-pili atau jonjot-jonjot usus yang berfungsi memperluas permukaan usus sehingga makanan tadi, sari-sari makanannya itu akan mudah terserap. Nah, sari makanan yang akan diserap seperti asam amino, asam lemak, monosakarida, kemudian vitamin, mineral ataupun zat-zat lainnya diserap, kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Sebelum dialirkan ke seluruh tubuh, makanan tadi akan mengalami detoksifikasi oleh hati. Kemudian setelah makanan diserap, sisa-sisa makanan dari usus halus akan dibawa menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan tadi sisa-sisanya itu akan mengalami proses pembusukan dengan bantuan dari E. coli. E. coli juga berfungsi membantu proses pembentukan vitamin K. Selain itu, di usus besar ini juga terjadi proses penyerapan air dan mineral. Kemudian terjadi gerakan peristaltik yang akan mendorong tinja menuju ke rektum, kemudian selanjutnya dibawa menuju ke anus. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.